Ya, oke teman-teman semua, saudara semua. Hari ini saya masuk ke hari ketiga di mana saya sudah melakukan isolasi mandiri. Selama hari ketiga ini perkembangan saya, hidung saya masih belum bisa merasakan atau mencium apapun, dan lidah saya pun atau indera perasa saya tidak bisa merasakan apapun. Jadi wangi-wangian atau bau, lalu masakan asin, pedas, manis, pahit, saya tidak bisa merasakan. Setelah saya baca-baca info di website atau di sosial media ya, nama kedokterannya adalah anosmia. Anosmia ini memang virus yang sangat-sangat biasa terjadi ketika kita menderita COVID. Jadi perlu diketahui juga, kalau kita menderita anosmia, kemungkinan 95% kita akan positif COVID. Tapi apabila kita positif COVID, belum tentu kita anosmia. Karena anosmia merupakan salah satu gejala yang terjadi pada pasien COVID. Jadi belum tentu yang positif COVID itu mengidap anosmia seperti yang saya merasakan ya. Karena ini salah satu saja gejala gitu kan. Dan saya baca juga sembuhnya berbeda-beda, ada yang 3 hari, 5 hari, seminggu, bahkan ada yang sampai 2 minggu pun masih belum bisa merasakan. Ini saya baru hari ketiga, saya tetap ikhtiar dan usaha kalau saya bisa menyembuhkan anosmia saya ini, karena anosmia ini benar-benar mengganggu ya. Saya hidup tapi tidak bisa merasakan apa-apa gitu. Rasa pedas, manis, pahit, rasa makanan sekalipun yang enak, yang tidak enak sama, semua rasanya hambar. Begitu juga dengan parfum gitu, atau wangi-wangian, yang wangi atau yang bau itu saya tidak bisa merasakan gitu kan. Nah ini yang saya fokuskan di sini dulu ya. Mungkin rasa lain ya, badan saya lemas, pegal-pegal sudah pasti ya. Tapi yang paling mengganggu anosmia. Lalu saya baca, buka, dan ada beberapa tips yang akan saya lakukan selama saya mengidap anosmia ini. Tipsnya pertama, saya menggunakan kayu putih ya. Ini kayu putih, saya menggunakan kayu putih. Ini kayu putih biasa ya, di minimarket atau di warung-warung juga ada. Saya terus menghirup ini setiap hari, setiap jam, bahkan setiap mau beraktivitas atau mau tidur, saya terus menghirup ini karena untuk memancing indera penciuman saya supaya bisa mencium. Tapi sampai sekarang saya belum bisa mencium ini gitu kan. Itu yang pertama saya lakukan. Lalu selain kayu putih itu ada juga Vicks inhaler. Vicks inhaler ini sangat mudah dan praktis ya. Ini biasa untuk melegakan hidung tersumbat. Walaupun tidak terasa, tapi saya mencoba dan ikhtiar menggunakan Vicks inhaler ini ya. Lalu selanjutnya, saya kebetulan sebelum COVID ini pernah memesan kepada teman saya di Makassar. Harganya ini sekitar 400.000 satu botol ini ya. 400.000 itu botol tutup putih, memang saya stok di sini. Ini pun sama caranya, saya langsung hirup saja tuh. Lalu yang terakhir pun saya mencoba, kebetulan saya punya essential oil juga. Saya coba semua bau-bauan. Nah, selain saya dengan cara konvensional itu, memang banyak sekali di video-video di YouTube atau artikel-artikel di Google ya, cara menyembuhkan dengan jahe merah, dengan lengkuas segala macam, dengan rempah-rempah. Tapi kan gimana ya, saya sendiri di rumah dan ini hari ketiga,
obat-obatan juga banyak yang merekomendasikan, tapi barang-barang inilah yang saya punya dan ada kebetulan di rumah saya, jadi saya pakai ini dulu gitu kan. Selain saya hirup terus menerus gitu kan, saya berganti-gantian ya aromanya. Kenapa saya berganti-gantian aromanya antara minyak tawon, kayu putih, terus inhaler, supaya ini bisa merasakan perbedaan antara aroma-aroma tersebut gitu. Lalu saya pun biasanya menggulung tisu ya, lalu saya teteskan ini di ujung kayu putih, lalu saya simpan di lubang hidung, lalu saya simpan ini selama mungkin sekitar 1 menit. Lalu lakukan lagi di hidung sebelahnya, saya teteskan lagi, lalu saya simpan. Ini untuk merangsang saya lakukan terus menerus gitu kan, itu yang saya lakukan. Lalu yang ketiga yang saya lakukan adalah dengan saya punya air yang cukup panas di gelas ini, lalu saya teteskan beberapa tetes kayu putih, dua tetes saja, lalu air panas ini saya hirup. Jadi biarkan uap dari minyak kayu putih ini, atau mungkin bisa dengan minyak tawon juga. Saya pernah baca atau saya pernah tonton beberapa video itu disarankan menggunakan minyak tawon. Jadi kebetulan saya punya, tapi kalau yang tidak punya dan sulit mendapatkan minyak tawon, bisa diganti menggunakan kayu putih. Nah, saya teteskan ini minyak tawon atau kayu putih. Tadi sudah saya teteskan kayu putih, terus saya hirup. Memang saat ini belum ada reaksi apapun, tapi setidaknya merangsang indera penciuman dan perasa saya untuk pulih kembali. Lalu selain itu, kayu putih ini bisa juga setelah saya mencuci tangan ya, tentunya dengan tangan yang steril, teteskan di jari telunjuk teman-teman semua, jari telunjuk, terus buka lidah dan tempelkan di pangkal lidah paling ujung. Ya teman-teman, paling ujung sini, nanti di sana ya biarkan reaksi bekerja, karena saya pun baca bahwa kayu putih tidak masalah untuk diminum. Kalau untuk setetes atau 2 tetes tidak masalah. Jadi saya letakkan di pangkal lidah. Itu yang saya lakukan di hari ketiga ini. Ya mungkin besok kalau ada tips atau obat-obatan, banyak sih setelah saya memberitahukan teman-teman saya, keluarga saya sebagian, banyak yang merekomendasikan obat-obatan, tapi karena semua itu dikirim secara online, jadi belum ada yang tiba di rumah saya. Jadi yang saya lakukan, apa yang ada di rumah saya lakukan. Saya makan yang banyak, dan obat-obat yang dikasih sama dokter saya minum terus. Ya mungkin itu cerita tentang kondisi saya, perkembangan saya setelah mengalami COVID dan isolasi mandiri di hari ketiga ini. Besok kalau ada info terbaru, info lain dan mengenai kondisi saya, akan saya update terus. Oke, makasih teman-teman.